Wacana Mandailing bukan Batak akhir-akhir ini terus berkembang. Telah menjadi isu hangat di sejumlah media, termasuk menjadi perbincangan bebas di berbagai grup di media sosial. Banyak masyarakat yang pro, namun tidak sedikit juga yang kontra. Sebenarnya klaim atas leluhur semua orang Batak bermula dari si Raja Batak merupakan salah satu faktor mengapa Mandailing menyebut dirinya bukan Batak. Hal itu pun juga disuarakan oleh Karo dan Simalungun sejak masa kolonial lalu. Zulkifli Belubis yang merupakan seorang antropolog USU menjelaskan bahwa masyarakat Mandailing sendiri punya sejarah asal-usul dan tarombong marganya masing-masing. Misalnya marga Lubis leluhurnya adalah Namora Pandebosi, bukan si Raja Batak. Dalam laporan penelitian Ismar Muda yang berjudul Sikap Etnik Mandailing dalam memandang pencantuman kata Batak di depan kata Mandailing terhadap identitasnya pada masa kini, Ismar Muda berkesimpulan bahwa masyarakat Mandailing sudah terpolarisasi. Ada yang mengaku sebagai Mandailing Tulen, ada juga yang mengaku bagian dari subetnis Batak. Menurut Ismar, salah satu faktor mereka menolak Mandailing bagian dari Batak adalah karena mereka menganggap marga-marga, peninggalan artefak, bahasa dan aksara Mandailing muncul jauh lebih tua daripada Batak. Sementara itu orang-orang Mandailing yang menyebut Mandailing bagian dari Batak adalah anak-anak muda dan orang tua yang sudah terpengaruh dengan arus informasi media dan buku-buku. Referensi yang mereka baca umumnya membagi Batak atas beberapa subetnis. Batara Guru yang merupakan seorang budayawan Batak dari Lembaga Batak Merdeka mengatakan bahwa sudah rahasia umum bila disebut Batak, maka persepsi publik mengarah kepada Toba. Seolah-olah etnis Mandailing Karo Simalungun seperti bagian dari Toba. Itulah dasarnya mengapa terjadi penolakan-penolakan. Lebih kepada ego saja, padahal fakta justru sebaliknya. Dalam berbagai hal Mandailing justru sering menjadi induk. Misalnya dalam konteks aksara. Seperti yang disampaikan sejumlah pakar, aksara Toba sendiri berasal dari Mandailing. Berdasarkan hasil penelitian, aksara Toba yang dikenal saat ini berasal dari Mandailing. Hal itu berdasarkan sejumlah penelitian para ahli sejarah dan antropolog. Aksara yang dalam bahasa Mandailing disebut tulak-tulak ini menyebar dari selatan, tepatnya daerah Mandailing ke arah utara, yaitu daerah Toba dan sekitarnya. Pada tahun 1995, Perut meluncurkan hasil penelitian mengenai etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera. Penelitian tersebut disusun dalam bukunya yang berjudul La Formation dan Paisaje Etniku Batak and Melayu di Sumatera Northeast. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010 dengan judul Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Etnisitas memang menjadi persoalan tersendiri menurut Perut. Menurutnya, studi etnologi dan antropologi kerap merujuk kepada penelitian mengenai kelompok-kelompok etnis yang tidak pernah dipertanyakan tepat atau tidaknya penerapan konsep etnis tersebut pada yang bersangkutan. Etnisitas ditafsirkan sebagai perasaan menjadi bagian dari yang seolah-olah dibawa sejak lahir dan yang mendasari sebuah identitas budaya primordial yang dapat diamati melalui sejumlah ciri dari awal yang dianggap tepat oleh pengamatnya. Dalam kasus Batak, para penjelajah asing kerap menggunakan istilah Batak tanpa kehati-hatian. Seorang pedagang sekaligus penjelajah dari Italia, Niccolo de Conti, yang pernah tinggal di kota Samudra yang sekarang kita sebut Sumatera pada tahun 1430, menjadi orang pertama yang menyebutkan nama Batak. Kata itu merujuk pada nama tempat yang dikaitkan dengan sebuah populasi kanibal dan gemar berperang. Keberadaan masyarakat kanibal ini sebelumnya pernah disinggung oleh ahli peta bumi Yunani, yaitu Ptolemeus pada abad kedua Masehi. Dia melukiskan bagian utara Sumatera sebagai pulau yang dihuni oleh orang pemakan manusia. Catatan Marco Polo yang pernah singgah di bagian utara Sumatera pada 1291-an juga menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat yang tinggal saat itu adalah penganut paganisme, biadab, dan kanibal. Catatan-catatan seperti ini yang kemudian digunakan oleh orang Eropa perambah daratan Sumatera untuk membuat peta batas etnis-etnis di sana. Pada tahun 1783, dalam bukunya yang berjudul History of Sumatra, William Marsden memberikan deskripsi tentang geografi politik kerajaan orang Batas. Ia membuat perbedaan antara penduduk Caro atau Karo dengan Bata atau Batak. Kemudian pada tahun 1823, John Anderson menjelajahi pedalaman pesisir timur Laut Sumatera.
Ia menyebut nama-nama suku seperti Mandailing, Kataran, Papak, Tuba, Karau-Karau, Kapak, dan Alas. Pada 1874 dalam Die Batalander auf Sumatera, F. Junghun membuat peta batas-batas tanah Batak. Dia menjelaskan bahwa di tanah Batak terdapat ratusan negeri. Betapapun banyak perbedaan di antara subetnis ataupun luasnya wilayah tanah Batak, kanibalisme menjadi faktor yang digunakan para pembuat peta etnis tersebut untuk membedakan antara Batak dengan Melayu. Berdasarkan kenyataan ini, Pernet menjelaskan bahwa sebutan Batak tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dari pertentangan dengan identitas Melayu. Seluruh penduduk pedalaman dimasukkan dalam kategori Batak yang merujuk pada orang-orang pedalaman, bukan Melayu, bukan juga Islam. Lantas, jika Mandailing bukan Batak, dari mana sebenarnya asal-usul suku Mandailing? Mengenai sejarah Mandailing, M. Dolok Lubis dalam bukunya yang berjudul Mandailing Sejarah, Adat dan Arsitektur Mandailing menjelaskan bahwa keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkannya nama Mandailing dalam Sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 Kakawin Negara Kertagama, hasil karya Prapanca, sebagai daerah ekspansi Majapahit sekitar tahun 1287 Caka atau tahun 1365 ke beberapa wilayah di luar Jawa. Berabad sebelum Prapanca, di Mandailing sebenarnya telah tumbuh masyarakat yang berbudaya tinggi. Hal ini disimpulkan berdasarkan catatan sejarah serangan Rajendra Chola dari India pada tahun 1023 Masehi ke Kerajaan Panai di hulu Sungai Barumung atau di sepanjang aliran Sungai Batang Panai, mulai dari Binanga, Portibi di Gunung Tua hingga lembah pegunungan Sibuabuali di Sipirok. Hal ini juga ditandai dengan adanya masyarakat yang bermarga Panai di Sipirok, Angkola, dan Mandailing. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Mandailing sendiri berasal dari kata Mandala Holing yang dikaitkan dengan sebuah ungkapan dalam adat setempat. Ungkapan itu berbunyi Surat Tumbaga Holing Nasora Sasa yang memiliki arti aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sementara nama Holing sendiri tercantum dalam catatan dinasti Tang yang memerintah di Cina antara tahun 618 sampai tahun 906 Masehi. Catatan itu menyebutkan bahwa Mandailing berpusat di Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Kalingga yang berlokasi di pesisir utara Jawa. Di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1336 Masehi, ditemukan sebuah catatan penting tentang sejarah Mandailing Natal pada naskah Paraton yang dituliskan dalam teks Jawa Pertengahan. Dalam naskah tersebut tertulis bahwa ada 5 kerajaan penting yang menguasai Sumatera. Salah satunya adalah Kerajaan Aru yang didirikan pada tahun 1295 Masehi. Pada rentang waktu antara abad 13 hingga 15 Masehi, Mandailing berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aru. Baru beberapa abad kemudian muncul kekuasaan otonom yang pertama kali yang ditandai dengan munculnya kekuasaan Pulungan. Kemudian muncul klan Marga Nasution yang menguasai daerah Mandailing Gondang, disusul dengan klan Marga Lubis yang menduduki daerah Mandailing Julu yang memerintah secara otonom. Versi lain diungkapkan juga oleh budayawan Mandailing, Set Pangaduan Lubis dalam bukunya yang berjudul Kisah Asal-Usul Marga di Mandailing. Disebutkan bahwa Mandailing memiliki riwayat asal-usul marga yang diyakini berawal sejak abad ke-9 atau ke-10. Mayoritas marga yang ada di Mandailing adalah Lubis dan Nasution. Nenek moyang marga Lubis yang bernama Angin Bugis disebutkan berasal dari Sulawesi Selatan. Angin Bugis atau Sultan Bugis berlayar dan menetap di Huta Panopaan yang sekarang Kota Nopan dan mengembangkan keturunannya sampai pada anak yang bergelar Namora Pandebosi III. Marga Huta Suhut adalah generasi berikutnya dari keturunan Namora Pandebosi III yang berasal dari ibu yang berbeda dan menetap di daerah Guluan Gajah. Marga Harahap dan Hasibuan juga merupakan keturunan Namora Pandebosi III yang menetap di daerah Portibi, Padang Bolak. Marga Pulungan berasal dari Sultan Pulungan yang merupakan keturunan kelima dari Namora Pandebosi dengan istri pertamanya yang berasal dari Angkola. Sedangkan pembawa marga Nasution adalah Baror Nasakti, anak hasil pernikahan antara Batara Pinayungan, yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung dengan Lidung Bulan yang merupakan adik perempuan Sultan Pulungan, yang menetap di Penyabungan Tonga. Moyang marga Rangkuti dan Parinduri adalah Maharaja Sultan Panai yang berasal dari Kerajaan Panai, Padang Lawas. Keturunan Sultan Panai, yaitu Datu Janbut Mar Payung Aji, yang dijuluki orang nan ditakuti, kemudian berubah menjadi Rangkuti, yang menetap di Huta Lobu Mandalasena tepatnya di Akmarian. Keturunan Datu Janbut Mar Payung Aji tersebar ke beberapa tempat dan salah satunya ke daerah Tamiang yang membawa marga Parinduri.
Nenek moyang marga Batubara, Matondang, dan Daulay bernama Parmato Sopiak dan Datu Bicurayo. Konon mereka berdua adalah pemimpin serombongan orang Melayu yang berasal dari Batubara Asahan. Selain masyarakat bermarga, daerah Mandailing telah didiami 3 suku lainnya, jauh sebelum abad ke-10, yaitu suku Sakai, suku Hulu Muara Sipongi, dan suku Lubu Siladang. Suku Sakai bermukim di hulu-hulu sungai kecil dan beberapa juga ditemukan di daerah Dumai, Duri, dan Malaysia. Suku Hulu Muara Sipongi diduga berasal dari Riau, sedangkan bahasa dan adatnya mirip dengan bahasa dan adat Riau serta Padang pesisir. Suku Lubu Siladang bermukim di lereng Gunung Torsihita, bahasa dan adatnya berbeda dengan bahasa dan adat Mandailing juga Melayu. Pendapat lain menyebutkan bahwa suku Mandailing yang ada di Sumut lahir di bawah pengaruh kaum Padri yang memerintah Minangkabau di tanah datar, sehingga suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Suku ini juga tersebar di Malaysia, tepatnya di Selangor dan Perak. Suku ini juga memiliki keterkaitan dengan suku Angkola. Budayawan Mandailing Angkola yaitu Basirul Hamid Harahap mengemukakan bahwa umumnya nenek moyang Mandailing merantau ke Semenanjung karena peran Padri. Ada yang menuntut ilmu agama, berniaga, membuka huta harajaun yang baru, membawa diri karena perselisihan paham di kalangan keluarga, atau menghindarkan penjajahan Belanda. Itulah berbagai teori tentang asal-usul Mandailing yang diungkapkan oleh berbagai ahli. Sekarang, mari kita kaitkan dengan sistem adat istiadat yang dilaksanakan oleh orang Mandailing sampai saat ini. Seperti kebanyakan masyarakat di dunia, masyarakat Mandailing adalah patrilineal, yaitu mengikuti nasab keturunan ayah. Karena itu, hanya laki-laki saja bisa menyambung marga orang tuanya. Sebagaimana orang Arab dan China, orang Mandailing mempunyai pengetahuan mengenai silsilah mereka sampai beberapa keturunan sekaligus riwayat nenek moyang mereka. Dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya, Mandailing menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut Dalihan Tolu, yang dalam bahasa Indonesia disebut Tungku yang 3. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas kahanggi, yang maksudnya kelompok orang semarga, mura yang maksudnya kelompok kerabat pemberi anak gadis, dan anak boro atau kelompok kerabat penerima anak gadis. Ketiga unsur ini senantiasa selalu bersamaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat, seperti upacara kelahiran anak, memasuki rumah baru, mengawinkan anak, dalam upacara kematian, dan dalam bergotong royong. Seiring berjalannya waktu, kini populasi orang Mandailing tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia dan luar negeri. Mereka mudah dikenal karena adanya identitas marga yang melekat pada nama mereka. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat ahli yang sudah kami jelaskan tadi, apakah orang Mandailing bukan Batak? Atau memang Mandailing adalah suku Batak? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.